Ada sebuah inovasi yang keren banget nih lahir dari seorang guru di SDN 3 Sindang Sari Ciamis, namanya Ibu Chandrawati Wijaya. Dan gagasannya adalah Gema Pacira, sebuah gerakan yang benar-benar mengubah cara anak-anak desa melihat dunia di sekitar mereka. Hai sobat, ketemu lagi sama saya Elmu. Kali ini kita akan meneropong sebuah inovasi pendidikan yang super inspiratif dari Kabupaten Ciamis. Siap-siap ya? Oke, kita mulai dari situasinya dulu ya. Coba bayangin, Ciamis itu kan daerah agraris yang subur banget. Tapi, percaya nggak, ada ironi yang cukup bikin miris di sana. Generasi mudanya, anak-anak yang lahir dan besar di lumbung pangan, malah makin jauh dan asing sama tanah mereka sendiri. Ada sebuah kegelisahan di sana. Nah, ini dia nih, salah satu pemicu kegelisahan itu. Pemandangan yang mungkin akrab juga ya buat kita. Pulang sekolah, anak-anak bisa habiskan 3-5 jam sehari nempel sama layar gawai. Dunia mereka bukan lagi sawah, kebun, atau sungai, tapi dunia virtual yang isinya game online. Dan yang bikin lebih khawatir lagi, ternyata berdasarkan pengamatan, 90% dari waktu di depan layar itu murni buat hiburan pasif. Bukan buat belajar, bukan buat nyari tahu hal baru, apalagi berkarya, cuma jadi konsumen konten aja. Ini nih resiko terbesarnya, ancaman lost generation atau generasi yang hilang di sektor pertanian. Kalau nggak ada lagi yang nerusin, Ciamis bisa-bisa kehilangan identitas dan keahlian bertaninya. Wah, ini bukan lagi soal pekerjaan loh, tapi soal jati diri sebuah daerah. Serius ini. Tapi, di tengah ancaman itu, muncullah sebuah ide yang brilian. Gimana kalau teknologi itu nggak dilawan, tapi justru dirangkul? Gimana kalau gawai yang tadinya bikin anak-anak jadi individualis, justru diubah jadi lensa baru buat melihat lagi potensi desa mereka? Nah, dari sinilah Gema Pacira lahir. Gema Pacira, keren ya namanya. Itu singkatan dari Gerakan Anak Pinter Ciamis, Rumat Pertanian. Misinya jelas dan kuat banget, mengubah anak-anak dari yang tadinya cuma jadi penonton, sekarang jadi pemain utama. Jadi kreator konten yang bangga sama akar mereka sebagai anak petani. Ide sebesar ini kan nggak bisa cuma jadi wacana ya. Gema Pacira ini nggak berhenti di konsep, tapi langsung dieksekusi lewat 3 pilar utama. Atau kita sebut aja 3 jurus andalan yang praktis dan bikin anak-anak terlibat langsung. Apa aja 3 jurus itu? Yang pertama, jadi detektif hama smart. Yang kedua, membangun QR herbarium digital. Dan yang ketiga, jadi duta vlog tani cilik. Dengerin namanya aja udah kebayang ya serunya kayak apa? Yuk kita bedah jurus pertama, detektif hama smart. Jadi anak-anak ini beneran turun ke sawah, bawa HP, pakai aplikasi kayak Google Lens buat identifikasi hama. Tapi teknologi aja nggak cukup. Mereka juga langsung wawancara para pakarnya, yaitu orang tua mereka sendiri, para petani yang jadi perpustakaan hidup dengan ilmu yang nggak ada di buku. Jurus kedua, QR herbarium digital. Wah, ini bener-bener jembatan antara kearifan masa lalu dan teknologi masa kini. Anak-anak ini ngobrol sama para sesepuh, nanyain soal manfaat tanaman-tanaman obat di sekitar mereka. Informasi berharga ini lalu didigitalisasi dan bisa diakses siapapun cuma dengan scan kode QR. Canggih! Dan ini dia, jurus pamungkasnya, duta vlog tani cilik. Di sini, anak-anak jadi pencerita. Mereka bikin video tentang kegiatan bertani, tentang hebatnya orang tua mereka, terus diupload. Mereka jadi duta besar yang dengan bangga nunjukin identitas mereka ke seluruh dunia. Terus gimana hasilnya? Apakah 3 jurus ini manjur? Jawabannya manjur banget. Hasilnya bukan cuma panen padi loh, tapi juga panen digital. Dan yang paling penting, ada perubahan perilaku yang fundamental di anak-anak. Nah, coba deh kita lihat data sebelum dan sesudahnya ini. Kelihatan banget perubahannya. Literasi digital yang tadinya 90% buat hiburan pasif, sekarang jadi alat riset. Pengetahuan lokal mereka meroket. Dan yang bikin terharu, tercipta ruang diskusi produktif antara anak dan orang tua. Gawai nggak lagi memisahkan, tapi malah menyatukan keluarga. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik, peningkatannya drastis banget. Pengetahuan tentang tanaman dan hama lokal yang tadinya mungkin seadanya, sekarang melonjak tinggi. Tercatat, 85% siswa mampu mengidentifikasi lebih dari 10 jenis tanaman dan hama lokal. Ini lompatan pengetahuan yang luar biasa. Dan gambar ini rasanya udah menjelaskan semuanya ya. Transformasinya jelas banget. Dari anak yang nunduk, terisolasi dengan gamenya, jadi anak-anak yang nunduk buat mengagumi keajaiban ekosistem di sawah mereka. Gawainya sama, tapi fungsi dan dampaknya beda 180 derajat.
Jadi pada akhirnya, warisan terbesar dari Gema Pacira ini bukanlah channel YouTube atau database QR Code-nya. Warisan sejatinya itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi sangat terasa, yaitu bibit kebanggaan yang ditanam di hati setiap anak. Inilah puncaknya. Sebuah kalimat sederhana yang diucapkan dengan tulus oleh anak-anak setelah ikut program ini. Sebuah pengakuan yang mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri dan profesi orang tuanya. Saya bangga menjadi anak petani. Gema Pacira ini ngajarin kita satu hal penting, bahwa inovasi terbaik itu seringkali bukan tentang menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, tapi tentang melihat masalah yang ada dengan kacamata yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, bagaimana kita bisa mengubah masalah di sekitar kita menjadi sebuah kebanggaan?